Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas algoritma dan pemrograman. Langsung saja di pendahuluan, pengertian program dan bahasa pemrograman. Yang dimaksud dengan program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. Tanda program komputer sesungguhnya tidak dapat berbuat apa-apa, karena itu program merupakan salah satu bagian penting dari komputer yang mengatur komputer agar melakukan tindakan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Suatu program ditulis dengan mengikuti kaidah bahasa pemrograman tertentu. Komputer bekerja seperti switching dan hanya mengenali 0 dan 1, dan manusia dapat mengerjakan suatu instruksi berdasarkan kalimat-kalimat. Jadi kita perlu adanya bahasa penghubung agar komputer mampu mengerti segala instruksi dari manusia yang disebut sebagai bahasa pemrograman. Di sini juga kita mengenal bahasa pemrograman C++. C++ adalah peluasan dan penyempurnaan dari bahasa pemrograman sebelumnya, yaitu bahasa C. Oleh Bjarne Schottop pada tahun 1980, awal C++ mempunyai nama yaitu C with classes dan berganti nama menjadi C++ pada tahun 1983. Bjarne Schottop membuat bahasa pemrograman C++ dengan tambahan fasilitas yang sangat berguna pada tahun itu sampai sekarang, yaitu bahasa pemrograman yang dapat mendukung OPP atau Object Oriented Programming. Di sini juga ada kelebihan dari program C++. Yang pertama, ada proses eksekusi lebih cepat. Yang kedua, dukungan terhadap pustaka fungsi dan kelas yang banyak untuk memungkinkan pembuatan aplikasi makro. Bersifat reusable, yaitu bisa diapaki kembali pada proyek lain menggunakan file header dan library. Bahasa pemrograman yang multi paradigma atau dinamis. Penulisan kode singkat dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Memiliki sifat portable dan fleksibel yang bisa untuk semua jenis komputer. Ketujuh, kata-kata kunci yang disediakan hanya sedikit, sebanyak 48 kata kunci. Bahasa standarnya adalah ANSI, oleh karena itu C++ dapat dipakai di berbagai platform. Salah satu kemampuan yang dimiliki adalah sangat memungkinkan dapat membuat aplikasi grafik prosesor dengan kualitas tinggi. Ke-10, compiler bahasa C++ kebanyakan open source. Yang terakhir, lebih struktur sehingga mendukung OPP atau Object Oriented dan program. Tool yang digunakan untuk compile C++, kode blok. Jadi kita di sini nanti akan menggunakan kode blok dalam melakukan coding. Jadi kode blok itu adalah suatu program sekeliling yang terkait pengembangan terpadu bebas sama sekali nirlaba, berasal membawa dan lintas platform. Programnya yang ditulis dalam C++ besar beserta WX, WIDGets untuk GUIL. Yang ini bisa digunakan bersama dengan berbagai macam compiler, contohnya GCC dan Visual C++. Jadi struktur dalam program C++ ada bagian include, namespace, dan fungsi. Langsung saja kita ke aplikasi kode blok untuk mencoba coding sederhana dari C++. Jadi di awal-awal tuh harus ada include yourstream. Yourstream tutup kurung, lalu using name space std in main.
Jadi nanti setelah selesai coding akan saya jelaskan kegunaannya masing-masing. Contoh program sederhana C++. Titik koma, enter lagi, selanjutnya return. Titik koma, enter. Kita coba. Karena error, jadi kita cari keterangannya di mana yang error. Di sini keterangannya di baris 5. Kita cek di baris 5. Ternyata tanda petik 2-nya kurang. Kita coba ya. Apakah berhasil? Nah, jadi berhasil ya. Contoh program sederhana C++-nya jalan. Selanjutnya akan saya jelaskan kegunaannya masing-masing. Include di sini ada include ya. Include IOStream. Jadi, include IOStream itu fungsinya adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file ke dalam program. Yang kedua ada using namespace std. Jadi, using namespace std adalah tujuannya pada C++ sebenarnya untuk menghindari konflik penggunaan nama kelas atau std berulang. Selanjutnya inmain. Inmain itu seperti untuk tipe data yang akan dikembalikan. Jadi apabila kita menggunakan void, maka kita tidak perlu menuliskan kata kunci return di akhir fungsi. Selanjutnya code. Code itu fungsi code adalah standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar setelah simbol kurung 2 dan kita bisa menuliskan teks yang akan ditampilkan ke layar. Teks harus diapit dengan tanda petik. Selanjutnya return. Return adalah penutup atau akhir yang akan dikembalikan ke inmain. Selanjutnya ada komentar. Fitur komentar biasanya juga digunakan untuk menandai pernyataan dari algoritma yang bermasalah, menghilangkan sementara pernyataan dari dalam baris eksekusi compiler agar tidak terbaca oleh compiler. Kadang hal ini berguna untuk menghilangkan sementara pernyataan bermasalah agar dapat diperbaiki lain waktu dan membuat program masih tetap berjalan dengan baik tanpa pernyataan itu. Jadi agar lebih paham kita contohkan saja. Contohnya di sini ya. Code tanda petik 2 menyembunyikan tanda petik 2 lagi, lalu titik koma. Bentar. Nah, kalau seperti ini kan terbaca menyembunyikan.
Jadi kalau mau menyembunyikan yang code yang kedua ini, kita harus di depannya dikasih tanda miring 2 gini. Kita coba lagi apakah hilang. Nah, jadi hilang ya. Selanjutnya, oh ya, untuk memberi spasi. Jadi spasi di sini kita beri ENDL. Kita coba apakah timbul error. Nah, berhasil ya. Jadi ada jeda spasi di bawah seperti ini, tidak lanjut ke sini. Oke, selanjutnya ada input. Input adalah suatu data yang kita masukkan ke dalam program. Input biasanya diambil dari perangkat inputan seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan program untuk menghasilkan output. Output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukan proses. Output biasanya ditampilkan ke layar komputer. Selanjutnya langsung saja kita contohkan ke kode blok bagaimana proses. Oke, selanjutnya jadi saya di sini akan menyontohkan coding input outputnya ya. Masuk ke kode blok. Oke, kita lanjutkan. Pertama-tama you include iOS stream, enter, lalu using namespace std, using namespace std, titik koma, enter, in main. Lalu float in enter, langsung ke code. Masukkan angka awal. Sin
B titik koma. Kita copy saja biar cepat. Lalu kita ubah di sininya jadi masukkan angka kedua. Sinnya diganti jadi X. Lalu yang ketiga kita ubah menjadi batas akhir kedua. Ini jadi X-nya diganti dengan Z. Jadi fungsi code untuk menampilkan output ke layar, sedangkan float angka desimal. Karena kita menggunakan desimal, jadi menggunakan float. Lanjut code B ONDL. Jadi ONDL ini untuk memberi spasi atau di bawah agar tidak sejajar. Rumus B sama dengan X titik koma enter. Well, si tanda kurung B dari sama dengan Z. Lalu penutupnya return untuk menyatakan hasil keluaran dari fungsi main. Jadi kita menggunakan return. Kita coba running. Code tanda kurung. Kita coba lagi.
Setelah kita perbaiki, kita coba running ya, apakah berhasil. Gagal di baris 9 kurang tanda petik 2. Kita coba running. Berhasil. Kita masukkan 6 3 1. Nah, berhasil ya. Bab 3 ada elemen dasar C++. Yang pertama ada himpunan karakter. Himpunan karakter pada C++ terdiri dari huruf, digit maupun simbol-simbol lainnya, termasuk spasi, karakter, kontrol, pengenal atau identifier. Pengenal adalah suatu nama yang bisa dipakai dalam pemrograman untuk menyatakan variabel, konstanta, bernama, tipe data, fungsi, label, objek, serta hal-hal lain yang dideklarasikan atau didefinisikan oleh pemrogram. Tipe-tipe data pada C++. Yang pertama ada void, adalah tipe data yang tidak bertipe karena mempunyai ukuran 0 atau bit, biasanya digunakan untuk tipe data kosong seperti membuat fungsi. Char atau karakter adalah tipe data untuk karakter yang sering digunakan untuk tipe data yang menggunakan huruf dan angka sebagai datanya. Int atau integer adalah tipe data untuk numerik yang sering digunakan untuk data berupa angka. Float atau floating point adalah tipe data untuk numerik digunakan untuk data berupa angka pecahan. Double atau double floating point dalam tipe data untuk menarik yang digunakan untuk numerik yang digunakan untuk data berupa angka pecahan yang nilainya desimalnya 2 kali lebih banyak. Bool atau boolean adalah tipe data yang digunakan untuk menentukan false atau true, benar atau salah. Tipe data ini sama seperti bilangan biner, hanya ada 2 angka, 1 yaitu 0 dan 1. Selanjutnya ada variabel. Variabel merupakan komponen penting dalam pemrograman. Variabel digunakan dalam program untuk menyimpan suatu nilai dari nilai yang berada di dalamnya dapat diubah selama program dieksekusi. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai sesuai dengan namanya. Nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Inilah yang menjadi pembeda antara konstanta dengan variabel. Operator merupakan simbol yang bisa dilibatkan dalam program untuk melakukan sesuatu operasi atau manipulasi, misalnya untuk menimbulkan 2 nilai, memberikan nilai ke suatu variabel, membandingkan kesamaan 2 nilai. Selanjutnya saya akan mencoba coding luas persegi panjang termasuk dalam bagian operator. Langsung saja kita coba. Awal pertama include IOStream using namespace std in main float luas panjang lebar
code program C++ menghitung luas persegi panjang NDL. Selanjutnya code lagi untuk memberi garis lurus. NDL untuk spasi ke bawah. Lanjut lagi, code lagi. Masukkan panjang tinggi per tinggi. Cin panjang titik koma. Lanjut, yang ini masih code, kita copy saja, sama saja, tinggal diganti panjangnya, diganti lebar. Terus yang di belakangnya diganti lebar juga. Terus rumusnya luas sama dengan panjang, karena dikali jadi pakai yang bintang, kali lebar titik koma. Lanjut, code luas persegi panjang T luas NDL. Selanjutnya return 0. Kita coba running.
Kita cek di mana kesalahannya. Code kurang tanda petik 2. int main. Kita coba lagi. Berhasil, masukkan panjang, misalnya 5, lebarnya 4, jadi luas persegi panjang 20. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.